Untuk tali ini aku memakai benang polyester kilap D27, dan untuk ringnya aku pakai ring bunda dengan diameter 2,5 cm, dan hakpennya seperti biasa aku pakai merek Rose nomor 5. Pertama di sini kita akan buat rantai 1 di dalam ring. Jadi masukkan hakpen ke dalam ring seperti ini. Kaitkan benang, tarik keluar. Kemudian buat rantai 1. Nah, berikutnya kita akan bikin single crochet dalam ring ini. Caranya, kita masukkan hakpen ke dalam ring, kemudian kaitkan benang, tarik keluar. Kita bikin single crochet yang pertama. Nah, berikutnya kita akan buat lagi single crochet yang kedua dengan cara yang sama. Di sini di baris pertama ini kita akan bikin sebanyak 6 single crochet di dalam ring. Nah, setelah selesai bikin 6 single crochet, untuk baris yang kedua kita akan bikin 12 single crochet. Kita kerjakan keliling. Jadi di sini ada 2 loop kan terbentuk. Nah, kita akan kerjakan di loop yang satu sebelah sini. Kita kerjakan single crochet pertama di loop sisi yang sebelah sini, dan sampai di ujung. Nanti kita memutar, kita kerjakan di sisi sebelah sini, di depan loop ini. Kita buat masing-masing satu single crochet. Jadi kita akan buat 12 single crochet keliling di baris kedua ini. Kita putar seperti ini. Kita masukkan hakpen ke dalam loop di sisi yang sini. Kita akan bikin sebanyak 6 single crochet. Ini yang pertama. Dan berikutnya yang kedua. Berikutnya ketiga. Yang keempat, kelima, dan keenam di ujung sebelah sini. Oke, selesai 6 single crochet. Berikutnya kita kerjakan di loop yang sisi yang sini. Kita kerjakan masing-masing satu single crochet. Totalnya kita akan buat 6 lagi di sisi atas sini. Kita mulai dari sisi yang ini, satu loop, satu single crochet. Yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai 6 single crochet. Totalnya ada 12 single crochet di baris kedua. Nah, untuk baris yang ketiga, kita akan kerjakan di bagian back loop. Kita buat 2 single crochet di bagian back loop, di sini, dan di sini. Jadi kita kerjakan di bagian loop belakang. Kita buat masing-masing satu single crochet. Totalnya ada 12 single crochet di baris yang ketiga. Kita masukkan hakpen ke dalam back loop. Kita hitung sampai 12 single crochet. Oke, setelah selesai bikin 12 single crochet, untuk baris yang keempat juga sama, kita kerjakan di bagian back loop. Kita hitung lagi, kita buat 12 single crochet. Yang pertama dan seterusnya sampai 12 single crochet. Kita kerjakan di bagian back loop.
Oke, setelah selesai bikin 12 single crochet di baris keempat. Nah, berikutnya kita akan kerjakan di lubang di bagian depan sini. Ini kelihatan ada lubang yang menonjol di sini. Kita akan buat masing-masing satu single crochet di lubang itu. Kita akan buat totalnya ada 12 single crochet keliling di lubang yang menonjol di sini ya, di bagian depan ini. Ini aku masukkan hakpen. Di sini aku mulai dari lubang yang pertama di sisi yang sini, di bagian yang ini ya. Oke, kita mulai bikin single crochet di lubang yang pertama. Kita dorong hakpennya, ini agak susah dikit ya, kita dorong hakpennya dan kita buat single crochet yang pertama di situ. Kemudian masuk ke lubang berikutnya di sini, kita dorong hakpennya, kita dorong agak keras dikit, dan kita bikin single crochet kedua. Dan di lubang berikutnya di sini kita bikin single crochet ketiga, kita dorong dikit dan buat single crochet ketiga. Kita kerjakan sampai 12 single crochet. Nah, setelah selesai kita bikin 12 single crochet, untuk yang baris berikutnya di sini kita akan buatnya di sini kita akan buatnya itu di bagian depan sini. Ini ada lubang yang miring di sini ya. Ini kita buat di situ, di lubang miring ini. Kita akan bikin masing-masing satu single crochet. Kita akan bikin kelilingnya sebanyak 12 kali di lubang yang miring di sini. Aku masukkan hakpennya ke dalam loop ini. Nah, berikutnya kita masuk ke lubang miring tadi ya. Di sisi yang sebelah sini, itu di daerah sini. Daerah ini kita bikin satu single crochet. Kemudian masuk ke lubang miring berikutnya, yaitu di sini. Kita buat satu single crochet, ini yang kedua. Kemudian yang ketiganya di sini, sisi miring ini. Kita bikin lagi single crochet. Ini kita kerjakan sampai 12 totalnya, 12 single crochet di sisi yang miring ini. Ini kita kerjakan keliling. Oke, untuk pas berikutnya juga sama, kita akan masukkan hakpen ke dalam lubang miring ini di atas sini ya, ini yang miring. Kita buat single crochet masing-masing di lubang miring tadi di sini ya, lubang miring. Ini juga sama, di lubang miring ini kita buat sebanyak 12 single crochet. Ini kita hitung 12 single crochet di lubang miring tadi. Ini sisi yang sebelah sini, bagian sini. Ini single crochet yang pertama kita taruh di situ. Dan berikutnya yang kedua di lubang miring ini. Dan seterusnya sampai 12 single crochet. Oke, ini aku sudah selesai bikin 12 single crochet. Dari sini mulai terbentuk garis-garis ulirnya ya. Nah, kita akan kerjakan single crochetnya di garis ulir ini. Jadi di antara garis ulir ini ada lubang di atasnya. Kita kerjakan di situ single crochet. Ini garis ulir, depannya ada lubang. Kita kerjakan di situ juga. Jadi kita akan bikin single crochet di garis ulir ini, di atas garis ulir ini. Kita akan buat keliling single crochet. Nah, tapi kali ini di sini aku tidak akan menghitung. Jadi aku akan bikin single crochet keliling di lubang garis ulir tadi. Kalau misalkan mau diberi tanda juga boleh. Kita taruh di single crochet terakhir di sini. Jadi kita akan tahu pergantian barisnya. Nah, kita akan kerjakan single crochet keliling di garis ulir tadi ya. Kita buat keliling seperti sebelumnya. Oke, ini aku udah bikin beberapa baris. Dari sini mulai terlihat jelas ya garis-garis ulirnya di sini ya, garis-garis.
Nah, seperti sebelumnya, kita akan kerjakan single crochet keliling di atas garis ulir ini, di lubang ini. Nah, di sini kita kerjakannya single crochet keliling. Kita akan buat di lubang di depan masing-masing garis ulir. Di sini, kemudian di sini. Kita buat sepanjang atau setinggi handle yang kita inginkan. Oke, di contohnya aku udah bikin handle ulir sepanjang yang aku mau. Nah, untuk baris penutupnya di atas ini kita akan mulai menghitung lagi. Kita akan bikin 12 single crochet di bagian back loop, sama seperti baris sebelumnya, baris yang awal tadi ya. Kita bikin di bagian back loop, kita buat 12 single crochet di bagian masing-masing back loop. Kita mulai dari back loop yang pertama. Kita akan bikin single crochet yang pertama di situ. Kemudian back loop yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai totalnya ada 12 single crochet. Kita bikin memutar. Nah, setelah selesai untuk baris yang berikutnya, kembali kita bikin 12 single crochet lagi di bagian back loop lagi. Nah, setelah selesai bikin 12 single crochet, untuk baris yang terakhir kita buat lagi di bagian back loop 12 single crochet lagi. Kita kerjakan memutar di bagian back loop masing-masing 1 single crochet. Totalnya kita kerjakan sebanyak 12 kali. Oke, ini aku udah selesai. Nah, berikutnya kita akan memotong benang. Di sini aku udah potong benangnya. Untuk panjang benangnya disesuaikan dengan yang kira-kira cukup kita bikin lilitan di dalam ring. Nah, di sini aku akan keluarkan sisa benangnya ini. Oke, berikutnya kita akan menutup lubang ini. Aku pakai jarum tapestry. Di sini aku akan buat lilitan di antara lubang-lubang ini. Jadi kita tutup lubangnya. Dan di sini aku sudah sediakan handle-nya. Aku pakai handle bundar dengan diameter 2,5 cm. Kita akan masukkan hakpen. Kita masukkan jarum ke dalam ring. Seperti ini. Kemudian kita masukkan jarum ke dalam lubang yang pertama. Kita tusukkan di sini sampai ke seberangnya. Di sini ya. Kita tarik jarumnya. Ini adalah lilitan yang pertama. Kemudian kita masukkan lagi jarumnya ke dalam ring. Kita bikin lilitan yang kedua. Masih masuk ke lubang yang sama. Kita tusukkan jarum tapestry-nya ke situ. Dan tarik keluar. Jadi dalam satu lubang ini kita bikin 2 kali lilitan seperti tadi ini. Nah, berikutnya kita masukkan jarum tapestry ke lubang berikutnya di sebelahnya ini. Kita tusukkan sampai ke seberangnya di sini. Kita tarik keluar jarumnya. Kemudian masukkan jarum ke dalam ring seperti ini. Tarik keluar. Kita bikin lilitan pertama di lubang yang sama. Tarik keluarnya. Dan masukkan lagi jarum tapestry ke dalam ring seperti ini. Kemudian kita bikin lilitan kedua, masih di lubang yang sama. Kita kencangkan. Kemudian masuk ke
lubang berikutnya di sebelah sini kita tusukkan jarum tapestry hingga ke seberangnya. Kita tarik keluar dan masuk ke lubang ring. Dan kita bikin lilitan pertama masih di lubang yang sama. Masukkan lagi, termasuk di lubang yang sama lagi, kita bikin lilitan yang kedua. Oke, di sini kita akan bikin masing-masing 2 kali lilitan di dalam lubang yang sama. Nah, ini kita kerjakan sampai nanti di lubang single crochet yang terakhir. Oke, ini aku udah selesai bikin lilitan dalam ring. Ini hasilnya sama seperti sisi sebelah sini ya. Seperti ini. Nanti untuk sisa benangnya ini kita bisa kencangkan lagi. Kita akan sembunyikan di dalam handle ini ya. Jadi ini kita rapikan. Ini bisa kita tusuk-tusukkan lagi ke dalam lubang-lubang ini. Jadi ini kita kencangkan dan kita rapikan sampai sekiranya itu tidak mudah lepas. Oke, ini hasil akhirnya. Handle ulurnya udah selesai aku buat. Aku bikin yang versi pendeknya. Nanti bisa disesuaikan untuk panjang handle-nya dengan yang teman-teman inginkan. Dan caranya seperti tadi yang aku contohkan. Dan handle-nya ini kuat dan juga tebal, walaupun bagian dalamnya itu kosong, nggak ada apa-apanya. Oke, tutorial membuat handle ulir sudah selesai. Makasih sudah menonton videoku hari ini. Dan aku mohon maaf jika masih banyak kekurangan yang aku buat di video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum, salam rajut.